Pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, Ustaz. Yes. Yang pertama, kalau kita sedang sakit misalnya sampai di infus, apakah jika misalnya kita mau sholat masih kuat untuk berdiri, apakah posisi lebih baik berdiri atau duduk saja di tempat tidur, terus misalnya nggak kuat berdiri kan sholatnya duduk atau sambil berbaring di tempat tidur. Kalau sholatnya duduk berbaring, apakah menghadap kiblat? Ya, barakallahu fiik. Ya, kalau memang masih mampu berdiri, dia berdiri, karena sebagian para ulama mengatakan bahwa berdiri saat sholat itu hukumnya rukun ya. Rukun itu berarti wajib untuk dilakukan. Sholatnya berdiri karena dia mampu masih berdiri. Jadi impusnya ditaruh di sampingnya, di atas kasur misalnya. Kalau terlalu ketinggian di tiangnya diturunkan lagi gitu. Nanti dia berdiri salatnya. Kalau rukuknya masih bisa sempurna, rukuk dia secara sempurna. Andai kata dalam kondisi dia ada impus, dia masih bisa sujud juga, dia sujud dengan sempurna. Tapi kalau dia cuma bisa berdirinya saja, ya dia berdiri. Tapi kalau udah sujud dia nggak bisa gitu. Ya berarti sujudnya dengan isyarat. Jadi dia berdiri, di sampingnya ada bangku, taruh bangku di sebelahnya atau di belakangnya, berdiri. Nanti dia ruku secara sempurna. Ketika dia sujud tidak mampu, dia duduk di bangku tadi, dia tundukkan sedikit kepalanya, isyarat sebagai sujud. Itu adalah isyarat sebagai sujudnya. Kemudian duduk di antara dua sujud di atas bangku, kemudian sujud lagi di atas bangku itu dengan isyarat kepala ditundukkan tadi, kemudian bangun rakaat kedua, dan seterusnya rakaat ketiga, dan seterusnya rakaat keempat. Nah, kalau dia tidak mampu berdiri, ya dia duduk. Boleh menggunakan bangku, boleh dia duduk di atas kasurnya tadi. Kalau memang tidak mampu berdiri, duduk di atas kasurnya tadi. Nah, kalau dia duduk sholatnya ya mesti menghadap ke kiblat ya. Menghadap ke kiblat. Begitu juga kalau nggak mampu duduk, ya berbaring. Berbaringnya itu seperti apa sholatnya berbaring? Ya dengan isyarat juga sama, dengan isyarat kepala aja digerak-gerakin gitu. Kepala saja digerak-gerakin. Kemudian menghadap ke kiblat kah? Ya menghadap ke kiblat. Bagaimana posisinya? Posisinya kira-kira ketika pasien itu didudukkan, langsung wajahnya menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti itulah posisi menghadap kiblat bagi orang yang sholat berbaring ya. Ada yang kedua, dia diposisikan seperti sebelah bagian kanan badannya itu ditidurkan gitu ya. Nah, ketika ditidurkan sebelah kanan badannya itu, dia sudah keseluruhan tubuhnya itu bagian depannya menghadap ke arah kiblat. Jadi ada dua cara. Ya mungkin yang mampu dan mudah bagi kita ya berbaring dalam kondisi apabila andai kata pasien itu didudukkan sedikit atau tempat tidurnya itu dinaikkan sedikit, maka wajahnya mengarah ke arah kiblat. Nah, itulah posisi seseorang ketika ingin sholat dalam kondisi berbaring. Ya, wallahu alam bishawab. Barakallahu fiik.